Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Pak. Iya, ya. Saya senang ya kita bisa bertemu hari ini ya, Bu Rina. Sebelum pelajaran dimulai ya, bagaimana persiapan Ibu untuk pelajaran PKN nanti, Ibu? Oh ya, eh untuk pelajaran PKN tentunya saya sudah mempersiapkan dengan sangat matang sekali. Dan hari ini saya mempersiapkan materi berkaitan dengan keberagaman ras, agama, suku, dan antar golong di Indonesia. Oh iya ya, bagus sekali ya kedengarannya. Terus apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini, Bu? Ya, tentunya setiap pembelajaran ada tujuan. Dan tujuan yang saya ingin capai adalah siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman. Kemudian juga memberikan contoh-contohnya, dan siswa mampu juga untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab dari keberagaman yang ada di Indonesia. Oh iya, bagus sekali ya, tujuan yang sangat bagus dan tujuan itu sangat penting ya, Bu Rina ya. Terus apa aspek tertentu dari pelajaran ini yang masih Ibu khawatirkan atau merasa perlu diperhatikan lebih dalam, Bu? Ya, tentunya saya ada kekhawatiran, terutama ini nanti berkaitan dengan nanti apa yang saya akan sampaikan di kelas. Karena kita tahu sendiri bagaimana anak-anak hari ini harus selalu terpancing ya berkaitan dengan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan. Iya, Ibu. Ya baik ya, Bu ya. Saya mengerti ya, Bu, atas keterpancingan anak tersebut ya. Terus saya akan fokus pada bagian soal cerita tersebut ya, selama observasi. Terus apa teknik atau pendekatan khusus yang ingin Ibu coba dalam mengajarkan atau dalam observasi nanti, Bu? Ya, tentunya dari kekhawatiran saya muncul yang namanya keinginan lebih untuk menyampaikan anak. Tentu di sini tekniknya adalah saya akan memancing dalam bentuk pertanyaan gitu. Kemudian pertanyaan itu kan bervariatif ya, Pak. Misalnya dalam bentuk nanti teka-teki silang, atau misalkan bentuk pertanyaan gambar, atau nanti ada diskusi. Nah, diskusi kecil yang tentu ini berkaitan erat dengan apa materi yang saya akan sampaikan nanti gitu. Oh iya, ya, ide yang sangat bagus ya, Bu Rina. Terus saya juga bisa membantu Ibu lah dengan memberikan umpan balik setelah pelajaran tentang bagaimana atau pendekatan tersebut ya, Bu ya. Terus apa hal lain yang ingin Ibu capai atau pelajari dari observasi ini, Bu? Ya, tadi yang saya ingin capai dalam observasi ini tentunya adalah anak lebih interaktif, aktif di kelas. Karena tidak menutup kemungkinan ya, Pak, kalau kita lihat di kelas itu kan tidak semua anak itu aktif. Ada yang diam, kemudian juga ada bahkan ada anak yang ya tidak terlalu tertarik sampai ada tidur. Makanya pembelajaran harus melibatkan siswa. Jadi interaktif seperti itu, Pak. Ya, itu tujuan yang sangat baik, Bu ya. Terus saya akan mengamati interaksi Ibu selama observasi, terus bagaimana mereka terlibat sama pembelajaran. Terima kasih telah berbagi tujuan dan kekhawatiran Ibu. Saya akan berada di sana untuk mendukung Ibu dan memberikan umpan balik yang konklusif setelahnya ya. Ya, terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi saya untuk senantiasa memperbaiki terutama nanti pembelajaran di kelas. Ya, sama-sama ya, Bu Rina. Saya doakan mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, lancar, dan semoga sukses ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oh, belum. Kenapa? Kesiangan? Oh, kesiangan. Baik ya, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu. Silahkan yang dipanggil acungkan tangan. Ahmad Nawawi. Oke. Aditya. Oke. Kemudian Pati, Muhammad Pati. Oke. Kemudian Nada, Laila,
Kemudian Rahmawati. Restu. Oh iya itu Restu. Jangan pindah-pindah tempat duduk ya. Kemudian Seni, Siva, Ujang. Oh Ujang. Yoga. Kita belajar tentang apa? Siapa? Oke. Ayo, tentang apa? Oh iya. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Norma. Oke. Apa itu norma? Norma itu adalah kaidah atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Bagus sekali ya, masih ingat. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari norma? Siapa? Masih ingat, Neng? Apa itu contoh dari norma? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, masih ingat gak pertanyaan Ibu yang lalu? Kenapa kita sebagai bagian dari masyarakat penting sekali memahami norma? Siapa yang masih ingat jawaban waktu itu? Siapa? Masih ingat? Kenapa penting sih norma teh? Kenapa? Ya, norma itu sangat penting. Kalau tidak ada norma, apa yang terjadi? Kacau. Tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Ya. Baik, nah itu sekilas tentang materi yang lalu. Norma itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tentunya kita harus paham pentingnya norma. Kalau tidak penting atau kita tidak memahami apa itu norma, akan terjadi kekacauan, kriminal di mana-mana. Ya, makanya kita harus paham tentang norma. Sebelum masuk ke materi, supaya semangat, kita ice breaking dulu. Sok berdiri. Ya, supaya menumbuhkan semangat kalian nggak lesu ya. Kan ini masih pagi dong. Coba tangannya gini. Sok tempelkan. Nah, ini. Nah, ke sini. Nah, oke, ini Neng, ke sini Neng. Ya. Oke, sudah. Nih, boleh lagi mau. Udah. Perhatikan. Kalau Ibu bilang kiri, berarti kalian bergeraknya bukan kiri, kanan. Kiri berarti ya kiri, kanan. Kiri ke sini. Ibu bilang kiri, kalian tepuknya kanan. Dibalik. Tarik nafas. Oke, siap ya. Fokus. Ibu bilang tadi, ingat instruksinya adalah kalau Ibu bilang kiri berarti kanan. Kalau kanan berarti oke, siap ya. Kiri. Nih ini Pak. Kalau kiri berarti bila geraknya ke kanan. Oke ya. Kalau kanan geraknya ke kiri. Ini kan konsentrasi ya. Siap? Kiri. Nah, ini kelihatan masih belum konsentrasinya. Ingat instruksinya kebalik ya. Kebalik. Oke ya, siap? Kiri. 1, 2, 3, kiri. Kiri berarti kanan. Lagi. 1, 2, 3, kanan. Ya, ini kelihatan masih belum konsentrasi ya. Nah, oke, dibalik ya. Lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3, kiri. Nah, ini mulai kelihatan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, konsentrasi. Kiri. Bagus. Mulai. Hanya 1-2 orang sudah ini ya, masih belum ini. Konsentrasi. Ini lagi. Oke. Kiri. Bagus. Lagi. Kiri. Bagus. Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kiri.
kanan, kiri. Nah, ini sudah kelihatan konsentrasinya. Oke, ini baru percobaan. Kita konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Nah, bagus. Ini sudah kelihatan sangat konsentrasi. Tepuk tangan buat kalian. Silakan duduk. Ya. Nah, ini kita masuk ke materi. Silahkan kalian diskusikan. Setelah nanti diskusikan, nanti tampil ke depan. Perhatikan, ini materinya ya. Kita akan bahas berkaitan tentang budaya, keberagaman kebudayaan. Ingat, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman. Harus paham apa itu keberagaman. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalian bisa contoh dalam kehidupan kalian, beragam itu dilihat dari apanya, ya. Terakhir, mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Ya, sekali lagi, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga bisa tercapai. Baik, sudah bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, pertanyaan pertama, apa sih keberagaman? Ibu kasih ilustrasi ya sebentar. Ibu bertanya apa itu keberagaman supaya kalian bisa menjawab definisi keberagaman. Ibu kasih ilustrasi yang sederhana saja. Ya, coba pandangi ya. Kalau berhadapan-hadapan dulu, nggak apa-apa. Nah, ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, oke. Ini siapa namanya? Hikam. Ini siapa, Kam? Tapi. Coba perhatikan oleh Hikam dulu. Hikam, perhatikan Rapli. Kira-kira Rapli dengan kamu beda nggak? Apanya beda? Coba. Tinggi badan. Lebih tinggi siapa? Tapi. Apalagi? Dari matanya ada yang gimana? Agak sipit atau belotot? Gimana? Nggak tahu ya. Oke. Kamu lihat Hikam. Kira-kira ada ya yang berbeda? Apa? Selain tinggi badan, apa? Hah? Oke. Ya, ini dari mata yang berbeda, mata hidung beda ya. Nah, oke. Neng, beda nggak Hikam sama temennya? Beda. Postur tubuh beda. Beda. Badan beda. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Nah, artinya teman kamu tadi ke depan itu tidak sama. Kanan. Ada matanya sipit? Ada sipit, ini sipit ya. Nah, ada matanya belotot, ada matanya atau misalkan hidungnya yang pesek. Nah, yang warna kulitnya putih. Ada yang black. Ada sawo matang. Nah, itu contoh sederhana berkaitan dengan keberagaman di sekitar kita. Artinya, keberagaman itu adanya perbedaan. Kita lihat ya. Nah, boleh nanti dicatat ya. Secara sederhana, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang berbeda. Poinnya adalah berbeda. Tadi Ibu sebutkan apa yang berbeda? Tinggi badan ada warna kulit beda, ada sipit. Bentuk wajah rahangnya. Nah, nanti kamu lihat deh. Orang Korea tuh suka nonton drakor siapa? Drakor? Suka? Coba kamu bayangkan, bandingkan dengan orang Indonesia. Beda nggak? Apa yang beda? Kulit putih ya, glowing. Kalau orang Indonesia warna kulitnya apa? Nah, itu contoh perbedaan. Secara sederhana, intinya keberagaman itu berkaitan dengan perbedaan.
Next ya. Nah, kita lihat di masyarakatnya ada apa saja yang berbeda. Agama ada yang berbeda? Agama berbeda? So, siapa yang tahu berapa agama yang diakui oleh negara kita? Cung. 1 agama Islam. Terus yes, apa lagi? Ya. Nah, terus apa lagi? Terus Hindu. Udah itu. Ya itu beda kan? Kita tinggal di Indonesia, tidak semuanya Muslim, tidak. Ada agama yang berbeda enggak? Cara ibadahnya berbeda enggak? Nah, itu ya. Next ya. Jadi sekali lagi, poin yang pertama apa yang berbeda? Agama. Kita lihat. Ya. Yang kedua ras, ya. Ras, lihat di sini. Secara sederhana, kalau ingin melihat ras itu apa? Ciri fisik. Kamu lihat dia orang India. Kamu lihat orang Arab, beda? Beda. Nah, itu ras namanya. Ras itu secara sederhana ciri-ciri fisik. Ya, yang berbeda. Tinggi badan, coba ya anak SMP orang Arab itu tinggi-tinggi. Usia 20 tahun sudah badannya gede-gede, matanya bulat dan sebagainya. Jadi secara sederhana yang dikatakan ras, kalau kita ingin tahu cara menentukan perbedaannya itu dari ciri fisik. Kamu beda dengan orang India, kamu beda dengan orang keturunan dari Cina atau Korea. Karena kita masuk ke ras yang secara sederhana di Indonesia itu ya seperti ini, tinggi, itu secara sederhana ya. Nah kemudian next ya, yang dilihat dari kelas sosial ya, status bisa, atau misalnya di Bu ada ini antar golongan itu statusnya tinggi rendah juga bisa dikatakan seperti itu ya. Ya sekali lagi, ternyata kita tinggal di negara Indonesia kaya dengan keberagaman. Apa yang berbeda? Ingat yang pertama, ada yang berbeda secara ras atau fisik, betul. Ada yang berbeda secara antar golongan, atau di sini keberagaman dilihat dari kelas sosial, adanya penggolongan ya. Manusia secara bertingkat, macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan materinya. Nah hari ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, nanti ada pembagian kelompok ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan, silahkan kalian jawab. Nah nanti setelah selesai ke depan untuk mempresentasikan, boleh ya kelompoknya ini sama ini ya. Nah, ini sama ini boleh ya. Oke, ini sama ini. Oke, ini oh ya ini. Ini belakang ya kelompoknya. Ini sama ini kelompok ya. Boleh, ini kelompok berlima. Ini berenam, ini sama ini ya, bergabung ya. Nah, silahkan kalian tulis ada pulpen, silahkan keluarkan pulpennya. Mana? Ada pulpen 2 ya? Nah ya, silahkan diskusi nih ya. Sebutkan keberagaman yang kalian ketahui. Yang kalian ketahui apa aja keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ya, boleh. Tadi contoh ya, silahkan kalian sebutkan contoh-contoh keberagaman yang ada di lingkungan kalian. Apa saja? Misalkan agama apa gitu. Tempat ibadah gereja, sebutkan aja. Nah beda kan, sebelahnya ada gereja, sebelahnya lagi ada masjid, itu kan keberagaman. Jadi pertanyaannya silahkan kalian, gak apa-apa,
Ibu kasih ya waktunya berapa menit? 15 menit cukup. Sudah? Nah, ini misalnya gini, di tempat saya ada yang pindah dari Papua, dari Papua. Nah, logat bahasanya beda, kemudian namanya bahasanya berbeda, kemudian sudah. Kalau sudah, presentasi. Nah, ikan tadi ya, sederhana pertanyaannya, silakan kamu tulis aja ya, menemukan contoh di lingkungan kalian. Agama boleh, ya itu contoh. Jadi pertanyaannya sangat sederhana, disebutkan contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalau sudah, silakan presentasi. Ini kelompok 1, mangga Pak Yun. Silahkan, ya. Ayo. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Mangga. Silakan. Iya. Terima kasih untuk kelompok pertama yang ini siap tampil. Kelompok pertama tampil pertama, yaitu sok mangga. Silakan perkenalkan dan sebutkan jawabannya apa? Perkenalkan dulu, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Oke. Terima kasih. Sekarang silahkan kira-kira penemuan atau contoh apa yang ada di lingkungan kalian? Nah, itu bagus ya. Jawabannya sangat tepat sekali. Berikan tepuk tangan buat kelompok pertama. Jadi sudah bisa menemukan ternyata ada di lingkungan yang berbeda, dilihat keberagaman agama. Kemudian juga ada dari kedatangan ya suku. Oke, itu beda ya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, perkenalkan dulu. Silahkan bacakan hasil temuannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang Penemuan contoh ya. Silahkan. di tempat saya ada yang pindah dari daerah Papua Terus ke daerah mana? ke daerah bahasa yang beda. Oh, jadi dilihat dari bahasanya mungkin ini ya. Jadi gini mungkin maksudnya ya. Jadi Hikam daerah mana tinggalnya? Di daerah Cianjur. Nah, di sana ternyata ada kedatangan orang Papua. Beda nggak mukanya? Warna kulit, kemudian rambut, bahasanya beda nggak? Nah, itu adalah salah satu contoh penemuan ternyata ada kedatangan dari orang Papua ke daerah Cianjur. Secara bahasa berbeda, secara tekstur fisik juga berbeda. Oke, itu penemuannya. Terima kasih. Silahkan duduk. Berikan tepuk tangan. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Sudah berani ke depan dan kemudian menyampaikan hasil contoh atau penemuan di lingkungan kalian. Sebelum Ibu tutup, perhatikan ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang
kira-kira ya, ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan belajar hari ini dengan Ibu? Senang. Selain senang, seru. Selain seru, seru menyenangkan sampai. Nah, apa? Bahagia. Selain bahagia, tidak membosankan. Supaya kalian lebih semangat nih. Kira-kira kita belajar dengan teknik apa supaya semangat nih? Nonton? Oke. Nanti minggu depan Ibu akan siapkan video yang menarik. Tentunya ini berkaitan dengan keberagaman, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sehat. Amin. Kemudian kita bisa melaksanakan terutama dalam pembelajaran ini berkaitan dengan nonton video, ya, supaya kalian tetap semangat. Terima kasih dari Ibu. Sukses selalu, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya Bu Rina, kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi, terus observasi kemarin ya, dan di dalam kelas 2 jam pelajaran, dan alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 9 tadi, Bu? Ya. Terima kasih. Terkait dengan observasi kemarin, saya merasa senang, kemudian bangga. Namun juga saya melihat ya, ada beberapa siswa yang masih kebingungan dalam meresap materi yang saya sampaikan. Saya melihat dari ekspresinya, cara mereka duduk, dan bahkan saya melihat dengan cara mereka mengisi KPD yang saya kasih. Iya, ya, alhamdulillah ya Ibu, saya juga tadi melihat pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Kalau dalam penilaian saya juga terkesan ya cara Ibu menjelaskan konsep tadi, siswa terlibat, sangat antusias dan banyak yang mengajukan pertanyaan ya ke Bu Rina ya. Terus kata Bu Rina tadi, nah apa yang membuat Bu Rina sehingga menilai demikian ya kepada siswa tadi ya? Mungkin bisa menjadi indikatornya adalah cara saya menyampaikan belum sistematis, sehingga belum bisa peserta didik itu belum bisa menyerap. Bisa jadi yang kedua juga contoh-contoh yang saya berikan belum relevan dengan kehidupan mereka, sehingga memang harus lebih memberikan contoh yang lebih relevan ya, kontekstualnya gitu. Nah iya itu ya Bu ya, mungkin penilaian Ibu dengan saya kan pasti beda ya. Nah boleh ya saya menguraikan pengamatan saya ya. Boleh. Nah, jadi menurut pengamatan saya pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai kalau menurut saya dengan yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajaran Ibu itu sampai waktu pra observasi sudah terpenuhi ya, terus tercapai dan menggunakan strategi yang Bu Rina lakukan ya, sehingga murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat antusias dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar pengamatan saya, walaupun beda dengan pendapat Ibu? Ya. Terima kasih atas pendapat Bapak, dan itu menjadi motivasi saya untuk senantiasa memperbaiki, terutama nanti di kelas dalam proses pembelajaran, sehingga saya tidak menutup kemungkinannya ada saran dan kritik itu sebagai hal yang membangun saya untuk memperbaiki. Terima kasih sudah memberikan respon yang positif, Pak. Ya baik ya Bu Rina, selanjutnya kira-kira apa ya kendala yang Ibu Rina hadapi dalam pembelajaran tadi? Ada kendala mungkin? Nah, kendala ada pasti. Yang mungkin harus lebih kepada metodenya Pak, mungkin yang harus lebih bervariatif mungkin ya. Atau misalkan gaya atau tekniknya harus juga lebih dekat dengan anak itu. Jadi saya pikir nanti akan mencoba bagaimana dalam metode pembelajaran itu saya akan lebih kepada tadi kontekstualnya. Kontekstualnya itu benar-benar yang sangat relevan dengan kehidupan mereka. Ya, contohnya harus relevan, jangan terlalu jauh
Misalkan memberikan contoh dalam lingkungan di sekolah, di rumah mereka, lingkungan di rumahnya gitu. Iya bagus ya Bu. Jadi kendalanya itu mungkin di metode ya. Terus tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa rencana Ibu ke depannya berarti akan membuat contoh-contoh yang konstekstual ya, yang sesuai dengan dunia nyata mereka ya. Ya bagus ya, luar biasa sekali ya Bu Rina rencananya. Semoga dapat terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Rina. Hasil dari observasi kita saya catat dalam observasi akademik dan mohon Ibu menandatangani ini ya nanti. Terus untuk rencana tadi mungkin adakah guru yang akan Ibu libatkan misal untuk metode tersebut? Atau bantuan dari guru mana misal? Ya keterlibatan guru memang sangat penting karena tidak menutup kemungkinan kita di sini adalah rekan yang tentunya sebagai salah satu saling membutuhkan satu sama lain. Ya misalnya saya dengan Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan pengamatan Bapak terkait observasi saya juga. Nanti saya akan dengan teman-teman sesama rekan meminta saran. Dan kemudian saran itu akan menjadi hal yang sangat positif bagi saya. Ya jangan jauh-jauh lah Ibu ya, mungkin dengan rekan sejawat itu mungkin dengan satu rumpun saja dulu. Dengan Ibu kelas 9, mungkin berkumpul dengan kelas 8 atau kelas 7 gitu. Untuk tujuan yang sama gitu ya. Nah sebagai penutup ya Bu Rina, kira-kira apa yang Bu Rina dapatkan dari proses pasca ini? Iya. Yang saya dapatkan yang pertama saya semakin menambah pemahaman terkait dengan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ketika memberikan pembelajaran di kelas. Memang sebagai guru itu harus banyak luas pandangannya, pengetahuannya. Makanya jangan kita cukupkan hanya di kelas. Butuh kita komunikasi yang baik dengan guru. Setelah itu juga kita jangan cukupkan hanya komunikasi aktif dalam berbagai momen seperti sekarang kan sering kita lihat ada webinar. Nah, itu juga sebagai salah satu penunjang bagi saya sendiri untuk menambah pengetahuan. Dan saya sangat senang sudah mendapatkan pengalaman seperti ini. Ini menjadi motivasi terbesar saya untuk memperbaiki kedepannya bagaimana proses pembelajaran yang baik dan benar ya Bu. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf ya Bu Rina, bukan berarti saya observasi itu bukan berarti saya bisa. Kadang kan kita observasi itu tidak sesuai dengan harapan. Pas kemarin kan kita pra itu kan sudah tujuannya sudah jelas, tapi pas pelaksanaan karena di kelas itu di dalamnya ada saya, terus ada siswa mungkin semua jadi berubah tidak sesuai dengan rencana ya. Tapi alhamdulillah Bu Rina sudah mencoba dan saya sudah menilai ternyata Bu Rina itu luar biasa ya. Terus alhamdulillah kita dapat pengetahuan dan ilmu baru. Saya akhiri ya Bu Rina pertemuan kali ini dan mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.